Pada tahun 2021 kemarin, pemerintah menciptakan atau merumuskan sebuah undang-undang baru yang lebih dikenal pada saat ini sebagai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pendapatan pemerintah dalam segi penerimaan pajak bisa memiliki perubahan yang sangat signifikan apabila pemerintah melakukan penciptaan, perumusan, atau revisi terhadap undang-undang perpajakan baik yang pada saat ini ataupun yang sebelumnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah undang-undang harmonisasi perpajakan ini atau yang lebih dikenal sekarang sebagai UU Nomor 7 tahun 2021 memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara atau APBN dalam segi penerimaan pajak. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan tersebut. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan merupakan sebuah undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka menyempurnakan undang-undang perpajakan yang telah dirumuskan dari sebelum-sebelumnya. Yang diharapkan dengan perumusan undang-undang tersebut, undang-undang ini, maka masyarakat akan lebih merasakan yang namanya keadilan terhadap pungutan pajak yang dikenakan oleh negara sesuai dengan sila kelima Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, banyak pakar ekonom ataupun yang namanya pakar undang-undang yang mengatakan bahwa terdapat cukup banyak perubahan daripada undang-undang harmonisasi perpajakan ini. Dia istilahnya banyak merubah persenan-persenan perpajakan daripada undang-undang sebelum-sebelumnya. Nah, apa-apa saja sih poin-poin penting daripada perubahan undang-undang tersebut? Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Pada undang-undang sebelumnya, apabila seseorang memiliki pendapatan kira-kira 4,5 juta per bulan, atau berartinya bisa kita hitung 1 tahun dia memiliki pendapatan kurang lebih 50 juta, maka ia sudah dikenakan wajib pajak atas pajak penghasilan. Nah, akan tetapi di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, pemerintah menaikkan nilainya menjadi 5 juta per bulan, alias apabila Anda memiliki penghasilan tahunan sebesar 60 juta per bulan, maka Anda baru akan dikenakan wajib pajak atas pajak penghasilan. Nah, apalagi sih poin-poin penting daripada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang mana diharapkan pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, masyarakat lebih merasa adil dalam yang namanya membayar pajak. Nah, salah satunya juga adalah dibebaskannya PPN atau pajak pertambahan nilai untuk yang namanya sembako atau 9 bahan pokok. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2021, pemerintah membebaskan yang namanya PPN terhadap barang-barang sembako seperti beras, telur, minyak, dan segala macamnya. Nah, habis itu apalagi yang lain yang diterapkan pemerintah dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang baru? Nah, salah satunya yang saya sebutkan sebelumnya adalah penaikan batas wajib pajak terhadap masyarakat yang berpendapatan 4,5 juta per bulan alias dengan memiliki kisaran 50 juta per tahun menjadi batasnya itu yaitu adalah masyarakat yang memiliki pendapatan dengan kisaran 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Nah, yang lain daripada itu poinnya itu adalah diberlakukannya PPN tunggal. Nah, diharapkan mulai pada tahun depan atau tahun 2022 kemarin, maka yang namanya PPN yang dari 10% dinaikkan menjadi 11% dan diharapkan pada tahun Januari 2025 akan naik menjadi 12%. Nah, juga salah satu poin selanjutnya adalah penaikan ambang batas bagi yang namanya pajak terhadap UMKM. Nah, kemarin pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang sekarang,
pemerintah menetapkan batasan, yaitu apabila sebuah UMKM belum memiliki pendapatan bruto kotor tidak sebesar sama dengan 500 juta rupiah, maka ia tidak akan terkena yang namanya pajak untuk UMKM. Tetapi apabila ia sudah memiliki pendapatan lebih daripada segitu, maka ia akan dikenakan yang namanya pajak untuk industri UMKM. Poin yang selanjutnya daripada perubahan UU harmonisasi perpajakan ini adalah perubahan nilai daripada pajak progresif atau pajak yang dikenakan kepada sebuah perusahaan. Nah, pajak yang dikenakan pada sebuah perusahaan sebelum yang namanya pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan adalah sebesar 28%, yang dimana dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu diturunkan sebesar 6% dan itu telah menjadi 22%. Nah, yang lain daripada itu dan juga yang paling penting, pemerintah membebaskan yang namanya PPN terhadap beberapa sektor tertentu. Nah, pembebasan ini ada dibagi menjadi 3, yaitu bebas seutuhnya, pembebasan bersyarat, atau emang sejak awal tidak dikenakan. Nah, dari poin-poin ini muncul sebuah pertanyaan. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan diharapkan dapat yang namanya membantu pemerintah dalam mendongkrak penerimaan negara dalam sisi perpajakan. Apakah pada penerimaan APBN pada tahun 2022 dalam segi penerimaan pajak hal itu tercapai? Jawabannya adalah tidak. Malahan yang ada terjadi penurunan penerimaan APBN dalam segi penerimaan pajak pada tahun 2022 sebanyak hampir lebih daripada 300 triliun. Ada beberapa faktor yang menjadi dasar mengapa terjadi penurunan penerimaan APBN. Yang salah satunya adalah Indonesia pada saat itu baru saja menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan juga terkena imbas daripada perang Rusia dan Ukraina, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang lalai dalam membayar pajak. Yang kedua, salah satu yang paling penting adalah kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Seperti yang kita lihat, sangat umum bagi masyarakat Indonesia untuk tidak yang namanya membayar seperti pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan. Nah, salah satunya itu keteledoran masyarakat Indonesia atau kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2022. Yang ketiga adalah juga salah satunya maraknya kasus korupsi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia ini tiada hari tanpa kasus korupsi. Nah, itu juga lah yang jadi dasar masyarakat Indonesia semakin lalai membayar pajak. Hal itu akan menimbulkan seperti persepsi, ngapain bayar pajak, ujung-ujungnya juga dikorupsi itu sama koruptor. Untuk apa jadinya kita membayar pajak? Yang diharapkan pajak yang kita setorkan kepada negara dapat membangun infrastruktur dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia, tetapi pada akhirnya hanya masuk ke perut para koruptor. Itu juga salah satunya yang menyebabkan terjadinya turunnya penerimaan pajak. Jadinya, apa kesimpulan daripada ini semua? Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2021 kemarin dapat dikatakan belum berhasil dalam namanya mendongkrak penerimaan negara dalam segi perpajakan untuk APBN 2022. Akan tetapi diharapkan yang namanya pemerintah juga akan memperbaiki diri, seperti yang namanya lebih menegakkan hukum, dapat yang namanya melakukan pemerataan infrastruktur, membersihkan yang namanya kabinet-kabinet, yang diharapkan dengan pemerintah melakukan hal itu, masyarakat akan menjadi lebih rela untuk membayar pajak demi kemakmuran negara. Jadi, yang bisa saya katakan bahwa undang-undang tersebut memang belum berhasil untuk tahun 2022 ataupun tahun 2023. Tetapi kita harus menunggu untuk di tahun-tahun selanjutnya apakah undang-undang
tersebut bisa berhasil atau tidak, maka itu kita serahkan kepada pemerintah dan juga bagaimana reaksi masyarakat ke depannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Ih, gila.